Oke, masuk ke Q&A session. Untuk perspektifku atau sudut pandangku sih, mungkin dari pertama dulu ya. Itu kalau kita urut dari zaman dulu tuh, mungkin dulu itu program tuh pasti lama mas, pasti lama, pasti panjang, dan untuk regenerasinya pun itu cepat dan continue gitu loh. Jadi kayak misal nih ada 10 tim yang berjalan, otomatis pasti akan ada kendala nih. Secara ya tahu sendiri lah kerjanya gimana. Itu ada yang butuh backup, ada yang sakit, jadi kita harus cari lagi, dan itu harus benar-benar harus cepat dicari penggantinya gitu loh. Dan itu kemungkinan dengan berbagai cara apapun, dan ini biasanya juga dilakukan oleh TL. Jadi ujung tombaknya buat nge-hire itu sebenarnya di TL. Mungkin kalau sekarang ada yang namanya BE koordinator, ada yang namanya human research, dan lain-lain lah. Jadi emang harus cepet buat cari SPG penggantinya, dan itu mungkin dapat yang baru juga gitu loh. Itu yang pertama. Dan sekarang kan program dikit-dikit mas, jadi nggak yang kayak dulu kayak dinasti panjang terus kita harus regenerasi, dan otomatis tuh akan jadi legacy juga. Jadi ada penerusnya, ada yang akan apa ya, SPG yang baru mencari pekerjaan, yang fresh graduate ini bisa mendapatkan info SPG mungkin dari situ. Dan kalau ditarik ke generasi yang sekarang, itu mungkin karena zaman sekarang itu untuk mengakses apapun itu mudah, jadinya opsi itu terlalu banyak. Kayak misalkan kenapa sekarang malah dengan apa ya, dengan jendela yang begitu banyak, dengan teknologi yang begitu maju, kenapa juga masih orang tuh masih banyak yang jomblo atau masih belum bisa menerima orang lain? Ya karena opsinya terlalu banyak. Sama dengan pekerjaan, itu juga opsinya terlalu banyak tengok kanan kiri, banyak tengok rumput tetangga sebelah. Jadi itu efeknya adalah membanding-bandingkan di pekerjaan ini dan lain-lain. Itu yang kedua sih. Terus bicara soal masalah fee juga, dengan fee segitu, dengan mental generasi yang sekarang, itu juga menurutku kurang worth it. Dengan dulu gajian di TL itu seharinya 350 lah, kali berapa WD, dibandingkan dengan sekarang itu habisnya cepat banget. Dan mungkin itu yang jadi apa ya, pertimbangan juga buat apa teman-teman yang baru di sana, yang ingin mencoba pun juga susah. Dan mencoba pun, balik lagi yang ke video kemarin, mencoba pun ada anak baru yang masuk, itu mereka pasti nggak kuat, pasti mental, karena belum udah disuruh nombok, belum dia harus prepare duit, padahal balik lagi dia kerja itu buat cari duit. Jadi mungkin kayak gitu sih. Untuk stigma atau pandangan masih jelek di mata orang lain atau enggak, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau menurutku sih dari beberapa kondisi atau situasi di venue sih, orang juga respect kok sama SPG gitu loh. Kecuali kalau emang di beberapa kondisi atau tempat yang emang SPG-nya nyamperin orang di tempat yang nggak bener. Jadi kayak di bar atau di tempat karaoke misal, untuk menawarkan ini. Nah inilah oknum-oknum yang membuat citra ini jadi jelek. Dan mereka pun namanya orang ini ya, pasti mereka juga, orang awam ini akan memukul rata kalau mungkin semua SPG itu akan berkelakuan kayak gitu. Padahal nggak semua. Dan banyak kok di luar sana yang emang SPG yang misal single parent, maaf ya, terus punya anak, dia juga pengen mencukupi kebutuhannya, itu mereka kerja bener-bener, dan mereka nggak mau mengeluarkan uang itu hanya untuk bekerja. Jadi mereka kerja pun udah butuh bensin, udah buat makan, beberapa pun juga ada yang ngerokok, belum mereka harus mengeluarkan uang buat tombokan. Kan itu menurutku nggak make sense dengan gaji ya sekarang menurutku relatif sedikit itu. Jadi balik lagi sih, kalau itu fee-nya tinggi, mungkin yang di era sekarang kalau itu fee-nya lebih ditinggiin, dan mungkin klasifikasinya klien minta ribet, itu nggak masalah. Fee-nya tinggi, dia mintanya ribet, oke, make sense. Tapi kalau masih fee-nya stabil segitu, mereka mau minta yang fresh graduate atau yang apapun itu, ya gimana ya, itu agak susah. Jadi yang akan balik lagi, yang ngerotasi itu akan SPG lama, yang mereka ngerasa oh aku lagi bikin usaha, lagi tutup, atau dia ada pekerjaan lain tapi pekerjaan itu kurang mencukupi, dia akhirnya balik lagi ke perputaran dunia reguler atau activation ini. Mungkin jawabannya seperti itu.